bahwa ada memang Menpan RB itu meminta surat keterangan ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan. Padahal dijanjikan DAU Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Jambi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru berkenaan dengan pemenuhan formasi ataupun kuota bagi Bapak Ibu yang saat ini lagi galau menunggu penempatan P3K tahun 2022. Kita baru saja mendapatkan informasi bahwa Pemda kembali menerima surat resmi dari PAN RB terkait informasi penambahan kuota untuk mengisi melalui aplikasi e-formasi agar rekan-rekan yang sudah lulus passing grade khususnya prioritas 1 nanti dapat ditempatkan sebagaimana yang diperuntukkan. Bagaimana isi suratnya? Kita ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit bagaimana progres terbaru tentang pengajuan kebutuhan P3K ya. Kebutuhan P3K untuk tahun 2022 dari Pemda. Ini cut off data per November 2021. Memang sudah sangat lama, tapi ini data yang masuk ke Panselnas sampai saat ini. Memang masih sangat sedikit. Nah, di sini kita tunjukkan dulu bahwa ada jumlah instansi yang mestinya mengusul. Ini yang warna merah adalah total Pemda yang seharusnya ada se-Indonesia. Kemudian Pemda yang mengusulkan itu yang kuning. Jadi tidak semua ya Pemda mengusulkan. Kemudian yang mengusulkan guru itu sebanyak 340 Pemda saja. Semakin mengecil sehingga hanya ada 62,7 Pemda yang mengusulkan untuk khususnya guru. Nah, sedangkan kita lihat jumlah usulan P3K guru yang diharapkan oleh Panselnas untuk dapat terisi semua rekan-rekan yang prioritas 1, kalau bisa ada sisa 2 dan 3, itu diharapkan ada terkumpul di tahun 2022 ini sebanyak 758.018 orang ya yang dapat terpenuhi semua. Ini yang berwarna abu-abu. Namun oleh Pemda ternyata belum mencapai 16%. Belum mencapai 17%. Ini baru 16,7%. Ya ini hanya baru 127.179. Kalaulah nominal usulan Pemda hanya segini, maka yakin Bapak Ibu, kita yang sudah lolos passing grade pun tidak akan ditempati. Apatah lagi dari kategori penempatan itu memang rekan-rekan yang akan mendapat prioritas pertama adalah THK 2, kemudian baru guru honorer sekolah negeri, PPG dan swasta. Mereka yang sudah lulus passing grade pun untuk masuk prioritas 1 pun itu bisa jadi masih ketar-ketir tidak mendapatkan tempat untuk penempatan di tahun 2022. Nah, sehubungan dengan ini Bapak Ibu, kemarin dari hasil rakor Pemda untuk yang pertama Bapak Ibu, nanti kita akan cek juga daerah-daerah yang diundang pemenuhan formasi dan daerah-daerah yang nanti akan melaksanakan rakor lagi. Ada rinciannya sudah sekarang, rincian daerah-daerah, cek daerah Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu surat resmi berkenaan dengan itu. Nah, ini ya. Dibuka surat resmi, sudah ada surat resminya. Pembukaan aplikasi e-formasi usulan kebutuhan tahun anggaran 2022. Surat Menpan kepada PPK daerah. Nah, ini tahun 2022 terbaru. Di mana di sini isi suratnya diminta pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2022 dibuka kembali sampai dengan pertengahan Juli. Jadi masih dibuka kembali untuk pertengahan Juli. Dan ini pembukaan e-formasi ini, aplikasi e-formasi ini, saat ini di acara rakor memang sedang dibahas bagaimana cara penempatannya. Nah, berapa kurangnya, berapa yang harus dibuka kembali, ini minta diusulkan kembali. Sebelumnya ini sudah tutup ya Bapak Ibu, sebelumnya sudah tutup. Tetapi karena melihat kebutuhan penempatan rekan-rekan yang sudah lolos passing grade ini sepertinya masih sangat minim, nanti di video lain kita akan lihat bagaimana skema dan simulasi penempatannya. Kemudian yang kedua disebutkan merujuk pada data Kemendikbud untuk kebutuhan guru dan Kemkes untuk kebutuhan tenaga kesehatan. Jadi surat ini dikeluarkan karena merujuk pada data Kemendikbud yang masih kurang. Baik guru, kemudian dari Kemenkes itu untuk tenaga kesehatan. Maka diminta untuk membuka.
Kemudian ketiga, petunjuk teknis mekanisme pengusulan diunduh pada aplikasi e-formasi ada di sana. Kemudian keempat, nah ini poin pentingnya Bapak Ibu, apabila instansi tidak mengubah usulan dalam waktu yang sudah ditetapkan, yakni pertengahan Juli, maka usulan kebutuhan penggunaan data yang diajukan pada November 2021 dan instansi tidak diperkenankan mengubah usulan tahun 2022 setelah ditetapkan Menpan RB. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu tidak boleh dikurangi lagi usulan yang sudah ditetapkan, tetapi masih boleh menambah. Karena sebelumnya data sudah masuk per November 2021, itu banyak. Dan itu sudah ditandatangani. Artinya waktu itu kan intinya pihak Menpan RB ini kan mengurangi sebenarnya formasi yang sudah diusulkan daerah itu dikurangi melihat anggaran yang terbatas. Namun karena ini diminta kembali, jika memang ada yang tidak mengusulkan maka akan digunakan data per November 2021 yang itu memang sudah cukup banyak untuk mengakomodir rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Kemudian poin kelima, apabila terdapat perubahan usulan, jadi dalam pesan orang Pan RB semalam, tidak boleh mengurangi tapi boleh menambah. Apabila terdapat perubahan usulan, instansi wajib memperbaharui kelengkapan ini. Nah, ini yang perlu diperbaharui. Peta jabatannya apa saja, surat usulannya diminta yang terbaru, rincian usulannya apa saja, kemudian surat ketersediaan anggaran dan tunjangan. Ini yang menjadi keberatan Pemda, Bapak Ibu. Ada ternyata memang selama ini digembar-gemburkan di Dewan, bahwa ada memang Menpan RB itu meminta surat keterangan ketersediaan anggaran, gaji dan tunjangan. Padahal dijanjikan DAU 14 bulan pun itu dari ternyata kita dapat bocoran hanya 1.900.000, ada yang 1.500.000 yang dibayar DAU untuk gaji Bapak Ibu. Ini yang menjadi keberatan. Tapi terlepas daripada itu, memang ini upaya untuk pemenuhan formasi bagi rekan-rekan yang lulus passing grade. Kita lihat daerah-daerah yang diundang untuk dalam hal pemenuhan formasi. Nah, ini yang sekarang dilaksanakan di Semarang 19 sampai 28, ini masih berlangsung. Kita sudah buat juga informasinya. Dilaksanakan di Semarang, daerahnya 8 provinsi, 87 ya, 7 provinsi, ini Jawa Tengah, seluruh Jawa Tengah, ini kabupaten kotanya, DIY, kemudian daerah Kalimantan semua. Kemudian nanti di periode kedua, ini Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Jambi, Riau, dan Kepulauan. Ini disebutkan Sumatera bagian selatan kemarin ya. Periode pengisian untuk 2. Ini 24 Juni mulainya. 24 Juni, kemudian sampai dengan 3 Juli. Cukup lama nih rakornya Bapak Ibu. Kemudian periode ketiga, ini daerah, nanti di Jakarta, ini di Jakarta ya. Ini di Jakarta, ini di Jakarta juga. Ini yang diundang Sumatera bagian Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat. Ini dilaksanakan 29 Juni sampai dengan 8 Juli. Nah, kemudian untuk periode keempat ini di daerah Makassar ataupun dilaksanakan di daerah Makassar. Ini 4 Juli sampai 13 Juli. Daerahnya daerah Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan daerah Maluku. Kemudian Bapak Ibu masih ada yang di bawah ya. Nah, ini masih ada tadi ya. Maaf terputus. Ini Banten juga di wilayah ketiga, kemudian ditambah Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Ini di periode keempat. Dan kemudian periode terakhir, ini ya, untuk di daerah Surabaya ini. Dilaksanakan di Surabaya, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Utara malah ke sini ya. Kemudian Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemarin disebutkan ini daerah Jawa dan Nusa Tenggara ya, daerah Tenggara. Nah, ini Bapak Ibu, daerah-daerah catat Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasi dengan adanya informasi surat terbaru dari Pan RB berkenaan dengan penambahan kuota dan dibukanya aplikasi e-formasi kepada daerah-daerah yang memang kuotanya sangat minim. Semoga menjadi informasi yang baik bagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.